warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Jumat 7 Juni 2024 kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan ini di suasana yang cerah dalam rangka kegiatan berbagi kasih baik, diseminasi budaya positif, calon guru yang seluruh SMA di kegiatan ini akan diawali dengan pembukaan setelah selanjutnya kami akan bersama dari kepala SMA yang akan diwakili oleh Wakil Bidang pada waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru dan SMA Negeri. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan rezeki kepada kita semua, terutama rezeki kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif aksi nyata CGP 10 yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Jafarudin SPD MPD. Salawat dan salam dan salam kita haturkan pula kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang harus kita syukuri saat ini adalah ada satu guru kita lagi yang masuk di program pendidikan CGP angkatan 10, di mana kemarin dia telah melakukan sosialisasi visi dan misi, di mana visi dan misi itu yang kemarin dijelaskan Pak Jafarudin bahwa visi itu akan dikembangkan di misinya. Tentunya visi itu akan ada kepada siswa ya, terpatok kepada siswa. Kalau istilah dunia itu berhamba, karena istilah itu yang selalu diperhatikan itu berpusat kepada siswa, juga guru dan pejabat yang berhubungan dengan itu. Pada kesempatan ini, karena saya diberi kesempatan untuk membuka kegiatan ini, dan Pak Jafarudin sudah mewanti-wanti saya jangan lama-lama kayak kemarin, sehingga saya sebenarnya pada hari ini saya pikir penyampaian visi dan misi, ternyata kita selesai kegiatan itu hanya hari ini dia akan mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru hubungan dengan diseminasi budaya positif kesehatan CGP 10. Yang perlu saya tekankan kepada Pak Jafarudin, harapan saya adalah mewakili kepala sekolah, karena ini adalah pendidikan program guru penggerak itu kalau di Kendal juga biasanya kan selama 6 bulan. Harapan saya satu hal ya, selain mengikuti program pendidikan guru penggerak, insya Allah tidak meninggalkan cara mengajarnya di sekolah nanti kalau belum selesai. Kemudian setelah insya Allah nanti selesai kegiatan program pendidikan CGP-nya, maka diharapkan Pak Jafarudin nanti sebagai pemimpin pengajaran di kelas bisa menjadi contoh yang bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantinya kita akan lihat bersama bagaimana sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh Jafarudin SPD dan MPD. Bila bisa saya bersyukur khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Sekalian saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi berbagi praktik baik designasi budaya positif SMA Negeri Juara kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bapak Jafarudin. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Ini merupakan tuntutan dari kegiatan dalam pendidikan guru penggerak, harus ada salah satu aksi yang dipaparkan atau disebarluaskan kepada rekan-rekan guru atau teman-teman sejawat tentang budaya positif yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Kita mulai dari kata yang pertama tentang kira-kira apa budaya positif itu. Ini yang dinamakan dengan budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif, di mana konsep intinya yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang paling penting itu di kegiatan ini segitiga restitusi yang harus kita terapkan terhadap murid. Jadi kita lihat satu-satu. Disiplin positif itu kira ini pengertiannya kita lewati saja. Ini nilai-nilai kebijakan yang harus kebijakan universal dari disiplin positif itu harus mencakup nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai itu antara lain gotong royong, kereaktifan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Pada poin yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kira ini sering kita lakukan di kegiatan proses pembelajaran kita. Ini contohnya itu seperti ini yang saya lakukan di kelas. Sebelum proses memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa, dan setelah selesai proses pembelajaran diakhiri lagi dengan berdoa. Kemudian yang lain lagi yang diterapkan oleh teman-teman, ini salah satunya, ini merupakan budaya positif yang mencakup dari nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang lain lagi, ini sudah masuk contohnya yang sering kita lakukan di sekolah kita, berarti tinggal kita kembangkan. Itu yang berkaitan dengan disiplin positif. Ini lagi di situ mencakup gotong royong dan kerjasama. Itu masuk di unsur-unsur tadi. Ini contoh yang sering kita lakukan, laksanakan. Kemudian yang itu inovatif dan berpikir kreatif. Kira kalau untuk bidang IPA ini sudah jalan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ini terdapat 3 perilaku manusia. Kira yang dari motivasi tadi kita lihat yang sering kita lakukan, ada yang hukuman dengan disiplin. Yang hukuman itu salah satu di situ saya gambarkan sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Ini tuh berupa hukuman, tapi kalau kita berikan disiplin bisa berupa sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu dia berarti harus pilihan. Ini tindakan guru diantaranya, ini misalnya dia anak-anak kita suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat misalnya saya tidak terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah jadi kita suruh anak-anak mencatat, itu dia adalah bukan termasuk kategori hukuman. Kemudian misalnya kita suruh anak-anak lari mengelilingi lapangan 2 kali kalau dia terlambat datang di sekolah, itu lagi merupakan hukuman.
Kemudian murid dimintai untuk push up 15 kali. Itu berarti masuk kategori hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira yang itu tugas atau konsekuensi? Apa hukuman atau konsekuensi? Dia masuk konsekuensi. Berarti dia diajarkan si anak tersebut supaya berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kira yang itu contoh-contoh dari ini tadi. Kalau lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu berarti bukan hukuman dia. Misalnya kita panggil anak-anak untuk belajar olahraga, ternyata masih ada yang tinggal di kelas, dia terlambat 15 menit atau 10 menit, kita kasih hukuman lari mengelilingi lapangan, itu berarti dia bukan suatu hukuman, tapi konsekuensinya dalam artian ini kita mengajarkan si anak untuk berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu nanti dari kegiatan-kegiatan tadi, kalau hukuman itu dia tidak terencana, bersifatnya satu arah, dia bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kotor. Kalau konsekuensi dia ini terencana, kemudian sudah disepakati, kemudian rata-rata kalau konsekuensi dibuat oleh sepihak dari guru. Kalau restitusi dia menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi yang ini dia sudah ada kesepakatan kita dari awal. Perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Ini misalnya, kan kebanyakan kita tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang paling tepat kalau kita kasih hukuman? Guru menghukum dengan lari lapangan 10 kali, atau guru marah-marah supaya murid tersebut takut, itu berarti hukuman. Atau tidak kita kasih keluar murid dijemur di panas matahari, itu merupakan suatu contoh hukuman. Kalau kita memberikan konsekuensi, berarti guru memberikan, misalnya kita suruh si anak tersebut untuk mengerjakannya pada saat jam istirahat, atau kita berikan teguran tegas kepada murid untuk menghormati peraturan yang kita buat dari awal proses pembelajaran. Kalau restitusi, anak tersebut kita tanyakan masalahnya dia, kenapa dia tidak menyelesaikan tugasnya. Jangan langsung kita hukum. Misalnya, kita beri tugas, ternyata si anak tersebut tidak menyelesaikan, maka proses model restitusi itu kita panggil si anaknya, kemudian tanya apa persoalannya sampai dia tidak menyelesaikan tugas tersebut. Kalau misalnya terlambat, jangan kita langsung suruh pulang, tapi yang dituntut dengan kurikulum merdeka, kita tanyakan pada anak tersebut kenapa dia sampai terlambat. Kita tanyakan persoalannya, kemudian kita berikan solusinya. Jadi di sini antara siswa dengan guru dia saling terbuka dengan mengacu pada asas saling menghormati. Kalau itu model penyelesaian secara restitusi. Lanjut pada keyakinan kelas. Tadi disiplin positif. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ini berarti keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan-kesepakatan awal yang harus kita laksanakan pada proses pembelajaran. Ini yang pernah saya lakukan tuh sebelum proses model di awal pembelajaran. Kita mungkin mintai anak-anak menuliskan apa keinginan-keinginan mereka pada proses pembelajaran kita, kemudian kita sepakati secara bersama. Kira ini yang pernah lakukan apa yang di budaya positif, ini saya kira pernah yang teman-teman lain membuat kesepakatan kelas. Kemudian itu kesepakatannya nanti mungkin disimpan di dalam ruangan. Nanti kalau murid atau siswa tersebut melakukan lagi kesalahan, kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita itu sebagai seorang guru harus memperhatikan kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kita perhatikan kadang si anak-anak itu antara lain dia kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kepuasan. Maksudnya cinta kasih sayang di sini. Berarti kadang kan si anak pada saat kita belajar,
dia segala berbuat macam-macam gerakannya, mungkin pura-pura tidur. Ternyata dia menginginkan agar gurunya tersebut mungkin ingin ditegur, dia minta supaya rasa kasih sayang antara anak dengan guru. Kemudian kebebasan. Kadang pada saat kita mengajar anak-anak, tinggal mengerjakan yang lain. Dia mengerjakan mungkin kalau yang suka menggambar, dia tidak suka pelajaran matematika, dia tinggal mencoret-coret atau menggambar. Sebenarnya dalam diri si anak tersebut dia inginkan kebebasan, kesenangan. Dengan penguasaan sini, dia penguasa maksudnya kan kadang si anak menonjolkan dirinya ingin lebih dari teman-teman yang lain. Ternyata dia ingin diperhatikan dengan gurunya. Itu karena berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kadang penyelesaiannya kita berarti ada posisi-posisi kontrol kita sebagai guru. Ini ada kita bertindak nanti posisi kita ada yang sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau manajer. Yang penghukum di sini maksudnya kalau si anak dia mengalami dia tidak melakukan atau menyelesaikan tugas tadi, langsung kita beri teguran atau hukuman secara fisik. Berarti di sini kita bertindak sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini berarti kita gali, kita berikan pertanyaan-pertanyaan pada si anak tersebut sehingga anak tersebut merasa bersalah dengan perbuatannya tersebut. Dia mengakui kesalahannya tersebut. Teman, berarti ini kita bertindak sebagai antara kayak sama dengan teman sejawat. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pada saat dia belajar ada anak yang tidak kita berikan soal, ternyata dia hanya keliling-keliling saja. Jadi tinggal kita kasih pertanyaan arahan, kita suruh duduk si anak tersebut, kemudian dengan jawabannya manis kita jawab, misalnya silakan duduk, nanti saya akan bantu kamu menyelesaikan soal tersebut. Berarti model seperti itu kita berlaku sebagai kontrol pada diri kita adalah sebagai teman. Kita masuk pada restitusi. Kalau restitusi ini tahapannya ada 3. Kita validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinannya. Kalau menstabilkan identitas itu maksudnya ini kita biasanya berikan gambaran pada si anak dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Mungkin Bapak juga pernah berbuat salah. Itu berarti kita stabilkan dulu identitasnya dengan kata tidak ada manusia sempurna. Itu kalimatnya. Itu antara lain ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita kasih kalimat seperti itu, berarti kita stabilkan dulu identitasnya si anak. Kemudian itu validasi tindakan yang salah. Di validasinya tindakan yang salah, berarti ini kita langsung kasih pertanyaan si anak. Kita langsung dengan model kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang itu. Kemudian yang terakhir, meyakinkan keyakinan, berarti kita ingatkan kembali keyakinan yang pernah kita buat. Ini salah satu gambaran yang saya ambil contohnya. Ini saya contohkan proses kegiatan ulangan. Ternyata pada saat ulangan tersebut ada salah satu orang anak menyontek jawabannya temannya. Tapi kita sebagai seorang guru, kalau kita terapkan model segitiga restitusi tadi, kita biarkan saja anak tersebut yang menyontek jawabannya dari temannya. Kita tidak boleh langsung menegurnya. Nanti prosesnya terakhir itu anak tersebut kita panggil. Pertama kita tanya dulu anaknya tersebut, apakah betul pada saat proses pembelajaran tadi dia menyontek pada saat ulangan tadi. Setelah anaknya diakui, kemudian kita tanyakan, ini kita adakan diskusi dengan anak tersebut. Kita tanyakan apa alasannya, kenapa dia menyontek pada saat proses pembelajaran tadi. Setelah dia menyampaikan alasannya,
dari ilustrasi ini alasannya dia tidak belajar semalam karena hanya bermain game. Dengan kemudian dari gambaran tadi kita berikan gambaran bahwa apa kita sampaikan dulu keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Ternyata kalau menyontek itu adalah perbuatan tidak jujur dan tidak terpuji. Dari situ kita tanya kira-kira anak tersebut bisa dia rubah sikap tersebut. Dia harus berjanji, dia harus berubah. Jangan langsung karena dia kita lihat prosesnya tadi yang menyontek, langsung kita panggil anaknya bahwa oh nilaimu saya kasih turun, saya kurangi nilaimu. Sebenarnya prosesnya bukan seperti itu yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka. Yang diinginkan anak yang kita proses, biarkan dia berjalan sesuai tahapannya. Dengan rasa dia bersalah tadi, pasti selanjutnya dia tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Contoh yang kedua, di sini kan tutup bel, tutup pagar jam. Jadi itu modelnya gambaran untuk menyelesaikan tadi. Ada si anak yang gampang terlambat, pintu sudah ditutup. Di sini si anaknya langsung kita ajak diskusi, jangan kita langsung suruh, oh sana kamu pungut rumput atau cabut rumput. Itu penyelesaian yang salah. Tapi kita tanyakan anak tersebut, kenapa sampai dia terlambat? Kita tanyakan alasannya sampai dia terlambat. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan sekolah yang diterapkan di sekolahnya kita. Setelah itu, setelah kita tanyakan keyakinannya, kita tanyakan alasannya tadi kenapa dia sampai dia terlambat. Kemudian kita tanya kira-kira apakah dia bisa memperbaiki hal tersebut. Kalau dia bisa memperbaiki, kita tanyakan mulai kapan dia akan memperbaikinya. Jadi selama ini kan kita catat yang terlambat, kemudian kita beri sanksi. Berarti kalau secara pelan-pelan model-model yang kita terapkan selama ini harus kita rubah, karena kita harus mengikuti apa yang diinginkan dari kurikulum Merdeka. Guru itu menghamba pada murid. Jadi istilahnya di kurikulum Merdeka, guru menghamba pada murid. Guru sebagai hamba, bukan dalam artian bukan kata budak. Kalau hamba kan berarti kalau berarti bahwa guru itu adalah budak. Tapi dia hanya istilahnya guru menghamba pada murid. Pak guru itu harus selalu berpihak pada murid. Jadi sehingga ada istilah di kurikulum Merdeka, tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Jadi kalau dia tidak bisa naik kelas, kan ada beberapa pilihannya, kita carikan solusinya. Kita beri kesempatan si anak tersebut supaya dia mengalami perubahan-perubahan. Kira itu dari beberapa contoh tentang budaya positif. Saya kira penerapan ini sudah sering kita lakukan di kelas, di sekolah kita. Mungkin tinggal kita memperbaikinya. Tidak apa-apa juga kita berikan hukuman pada anak, tapi jangan hukuman fisik dengan kata-kata yang kotor. Karena dengan kata-kata yang tidak bagus tadi, si anak pasti akan merasa minder. Ya, jadi yang itu gambarannya model penyelesaian segitiga restitusi tadi. Jadi terakhir ini dalam penerapan program disiplin positif itu di sini hendaknya dia guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosialisasi yang baik, yang mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini serta dapat menjadi among atau manajer sehingga dapat menuntut anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi yang diinginkan si anak itu yang terakhir, menjadi manusia mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Bukan merdeka dalam kebebasan semaunya siswa, tapi merdeka dalam tanda kutip. Tetap diberi kemerdekaan tapi punya batasan-batasan tertentu. Mungkin yang moderator langsung saja kita diskusi mungkin satu atau dua orang dari soal ini.
dari posisi-posisi kontrol tadi, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Mungkin ada di antara teman-teman ingin menerapkan konsep-konsep yang dia pernah berikan gambaran atau gambaran tentang penyelesaian kasus-kasus yang dialami di kelas. Mungkin mulai dari penyelesaian tugas-tugas. Terus selanjutnya mungkin saya kembalikan sama moderator untuk memandu. Ya, setelah kita mendengarkan paparan designasi tanggal positif tadi, banyak hal menarik yang kita dapat, terutama dari contoh-contoh yang disampaikan. Pada dasarnya kita pasti sudah pernah melaksanakan di kelas, tapi alangkah baiknya kalau kita masih berdiskusi lagi dengan Pak terkait karena sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu guru ada pertanyaan atau ada tambahan-tambahan sekaligus penguatan atau mau sharing tentang apa yang telah dilakukan di kelas supaya kita bisa diskusikan bersama, atau ada praktik-praktik baik lainnya yang sudah pernah dilakukan di kelas supaya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya, mungkin Ibu Hani yang saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Bapak Guru yang tadi di 5 kebutuhan dasar seorang guru. Ya, oke. Di situ ada salah satunya adalah dikasih kebebasan. Tadi Pak Pemateri sudah memaparkan bahwa pada saat anak-anak belajar matematika, ternyata ada salah satu siswa yang yang menggambar. Nah, apakah itu kita sebagai guru kita biarkan atau bagaimana? Karena tadi tidak ada kesimpulannya, tidak sama dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Oke, maksudnya kebebasan di sini pada saat kita mengajar tadi, misalnya mengajar matematika, ada salah satu anak hanya menggambar, berarti ini kita kasih soal yang lebih gampang mungkin dibandingkan dengan yang lain, yang setara dengan kayak model menggambar itu. Jangan levelnya soal yang lebih tinggi. Ya, mungkin yang lebih sederhana. Kayak misalnya ibu mengajar agama, ada misalnya si anak tersebut materi hafalan surat-surat pendek. Ternyata dari apa yang dipaparkan di awal pengajaran dia belum menghafal. Mungkin kita supaya dia tidak bisa mengganggu temannya, kita pilihkan surat yang paling sederhana, mungkin kayak surat Al-Fatihah. Itu untuk tugasnya supaya dia hafal, supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi kita ikuti kebebasan si anak, tapi kebebasan dalam tanda kutip. Bukan kita membiarkan tadi dia biasa saja dia menggambar. Atau misalnya belajar tadi sementara belajar agama, yang lain kasih menulis laporan. Itu mungkin kita kasih dengan tugas yang lain supaya dia hilangkan, supaya dia tidak menulis laporan tadi. Mungkin kita suruh tulis saja. Kita kasih misalnya tulis kembali supaya ada kesibukannya. Kan tadi hobinya dia inginnya menulis, berarti kita kasih menulis dia. Jangan langsung kita robek pekerjaannya anak atau kita tangkap. Itu bikin masalah baru lagi. Oke, selanjutnya. Bagaimana? Ya, Pak. Mungkin dari teman yang lain punya pengalaman supaya kita bisa sharing di sini bagaimana mengatasi seperti yang disampaikan tadi Bu Hania. Ada aktivitas lain yang di luar mengerjakan soal yang selalu kita lakukan. Ada bapak ibu yang punya cerita mungkin Bu Eva? Dari Bu Eva? Aman semua berarti. Berarti kalau sosiologi aman semua kalau kerja soal. Sepertinya cuma matematika yang begitu. Kalau fisika bagaimana? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya juga kan artinya saya juga mantan siswa juga, di mana saya di tahun 2012 lulus, tapi bukan di sekolah ini, saya di SMA 1 Raha. Nah, tetapi kurikulum yang diajarkan di tahun 2009 sampai saat ini kan otomatis berbeda. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengalami semua itu. Nah, sekarang kita di Indonesia ditekankan dengan kurikulum merdeka. Dan dari paparan yang diberikan tadi, saya ingin bertanya, ini memang
kita pakai pendekatan persuasifnya Pak untuk di kurikulum Merdeka ini, karena dari pemaparan tadi memang ini kan sesuai judulnya, budaya positif dalam mengajar ataupun sebagainya dalam dunia pendidikan. Nah, saya mau tekankan ini, apakah kita pakai pendekatan yang persuasif atau yang bagaimana? Karena jujur sekarang anak-anak kan kita harus ajarkan lebih ke etikanya daripada soal pengetahuannya. Karena jujur ketika pengetahuan tidak dibarengi dengan attitude yang baik, maka otomatis itu nothing gitu. Itu menurut saya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena jujur di restitusi yang saya baca tadi itu kita diajarkan, oh ini dia mau gimana, saya mau seperti ini validasi untuk memvalidasi anak ini sukses dalam hal yang kita ajukan itu bagaimana. Contoh kayak gini tadi, dia bapak ibu guru lagi mengajar, dia ada kegiatan lain Pak. Nah, tapi nanti dipanggil di kelas, apakah tidak diselesaikan di situ? Nah, apakah efektif? Maksudnya pertanyaan saya begitu Pak, apakah bagaimana nilai keefektifan prakteknya di lapangan? Itu saja, karena kita tidak cuma untuk action, tapi harus ada quality controlnya di dalamnya. Itu yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana keefektifan prakteknya di lapangan nanti, supaya ini anak mau berubah, bukan cuma soal pengetahuan, akan tetapi attitude-nya di sekolah. Karena jujur pasti semua akan lulus dan nilai-nilai yang kita diajarkan di sekolah akan dibawa keluar. Iya. Itu saja pertanyaannya untuk keefektifan prakteknya di lapangan. Terima kasih. Sebelum saya jawab tentang keefektifan di lapangan, itu teman tadi di kurikulum Merdeka yang ditekankan tadi berkaitan dengan hal itu yang masuk dia dalam kategori nilai profil pelajar Pancasila. Ini diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang dituntut dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kreatif, makanya kemudian yang gotong royong kita terapkan gotong royong atau kerjasama. Kemudian berkebijakan global ini, berkebijakan global maksudnya dia memahami budaya-budaya setempat. Berarti ini dia kita kondisikan dengan budaya kita. Jangan budaya secara keseluruhan yang berlaku di Indonesia dikondisikan dengan budaya di setempat di tempat mengajar kita. Kemudian berdalam kritis. Ini kita tuntut anak supaya dia bisa mengemukakan ide-ide yang baru atau hal-hal yang baru. Yang terakhir, mandiri. Anak tersebut dituntut untuk mandiri. Misalnya, dalam menyelesaikan suatu persoalan-persoalan, sebelum gurunya turun langsung, berarti siswa tersebut harus punya gagasan tersendiri untuk menyelesaikan soal tersebut, permasalahan tersebut. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat dituntut kemandirian ini. Dunia kerja sekarang yang dituntut adalah mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Itu yang dituntut dunia kerja sekarang. Bukan kayak dunianya kita yang masih kurikulum yang lama. Kita yang penting sudah punya ijazah, sudah siap. Kalau yang tahun-tahun kemarin sudah ada yang bisa menampung untuk di dunia kerja. Kemudian penerapannya dalam penyelesaian masalah-masalah tadi, maksudnya di kurikulum Merdeka ini kita sebagai seorang pendidik tidak boleh posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kita posisikan cari, mungkin kita buat si anak tersebut dia merasa bersalah dengan perbuatannya sehingga dia akan menyesali dengan penyesalan tersebut dia bisa merubah dirinya. Memang kalau kayak model-model pembelajaran yang lama, kalau ada yang menyontek langsung ditegur. Tapi kita tidak pernah memikirkan dampak negatif dari si anak. Anak tersebut kalau kita langsung tegur atau panggil di situ, dia akan merasa malu, minder, mungkin dia akan jadi jengkel sama kita. Coba Anda bayangkan antara guru yang mengawas pada ulangan itu yang ketat dengan yang tidak ketat. Kalau di tahun ini tidak ketat, pasti si anaknya akan senang. Malahan mereka akan berteriak
dengan gembira untuk menyambut guru tersebut. Coba kalau gurunya yang ketat, pasti dari bunyi sepatunya saja Dora sudah diam. Datang lagi guru sembarang bahasanya mereka. Tapi kalau kita cari solusinya, tidak kita tegur langsung si anak tersebut. Poin utamanya, si anak tersebut tidak akan menjadi minder. Kemudian dia tidak akan merasa jengkel pada gurunya. Untuk pelaksanaan prakteknya, mungkin kita cari waktu-waktu tertentu atau pada saat jam istirahat, kita panggil si anak tersebut. Dengan dipanggil tanpa diberitahu apa kesalahannya, dia kan pasti tidak merasa minder dengan temannya. Kira-kira saya dipanggilkan apa? Nanti setelah adanya diskusi tadi, dicari persoalan-persoalannya, apa permasalahannya, setelah ditemukan solusinya, dan si anak tersebut dia mengemukakan alasannya, kemudian keyakinan. Kan sebelum kita melakukan proses pembelajaran sekarang, kalau kurikulum merdeka, di awal pembelajaran kita buat dulu keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau dari kesepakatan yang kita buat, kalau dilanggar kira-kira apa konsekuensinya? Itu yang di awal pembelajaran. Jadi kalau si anak tersebut membuat kesalahan, berarti tinggal kita ingatkan, masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita pernah buat? Kalau dia masih ingat, kita gambarkan kira-kira perbuatan tersebut bagus atau tidak. Dari situ, setelah si anak menyadari kesalahannya, tetap kita adakan pemantauan terhadap anak tersebut. Jangan dari setelah hasil diskusi kita lepas langsung saja. Kayak model yang terlambat tadi. Setelah dia menyelesaikan mungkin paginya lagi, kita cek lagi kira-kira si anak tersebut terlambat lagi tidak. Kalau sudah terlambat berulang-ulang, kita sudah cari solusi-solusinya. Solusi berikutnya mungkin ada yang kebetulan di SMA ada guru bimbingan konseling. Maka guru bimbingan konseling lah yang berperan di sana. Kalau dia tidak panggil anaknya, dia lakukan kunjungan langsung ke rumahnya. Kira-kira apa yang menghambat si anak tersebut tidak belajar malam atau terlambat datang pagi? Mungkin karena dukungan tadi satu faktor ekonomi misalnya. Si anaknya mungkin malam jadi buruh di pelabuhan sana mencari uang. Itu jadi juga pertimbangan untuk dalam proses kriteria kenaikan kelas. Jadi setelah kita tahu gali dulu masalahnya semua. Jadi penyelesaiannya kita selesaikan, cari waktu-waktu tertentu yang tidak bisa mengganggu aktivitas kita. Begitu juga dengan aktivitas si anak. Kira itu pemaparan dari saya. Ya. Jadi saya rasa sudah cukup diskusi kita hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir. Pada hakikatnya tentang diskriminasi budaya positif ini masih perlu kita dalami lagi di sekolah kita, dengan harapan kita bisa membuat anak-anak kita yang tadi dibilang menjadi yang diharapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada semua sisi yang ada di situ nanti. Jadi kita masih perlu upgrade pengetahuan, upgrade pengalaman dengan kegiatan yang kita berkumpul bersama untuk saling sharing, saling belajar satu sama lain, sehingga tanpa ikut guru penggeraknya seperti kita kalau kayaknya gabung terus sama kita ada pengetahuan baru lagi seperti itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran hari ini. Kalau kita dapat mengucapkan terima kasih. Akhir kata, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk belajar hari ini? Oke, karena masih semangat, ini adalah pertemuan awal kita untuk pelajaran kimia. Jadi sebelum kita lanjut belajar kimia, kita buat dulu kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini merupakan acuan kita pada saat proses pembelajaran kimia. Kesepakatan kelas ini Anda buat sesuai dengan keyakinan Anda,
tanpa unsur paksaan dari saya atau dari teman Anda. Nanti dari hasil kesepakatan tadi, Anda akan tulis di kertas. Setelah itu Anda tempel dan kita sepakati bersama mana-mana yang harus kita sepakati pada proses pembelajaran kimia. Yang lain silakan ditulis. Oke, yang sudah silakan tempel di depan sini bersama. Jalan-jalannya jangan semua, jangan serentak. Apa yang salah kamu nih? Di tempat yang satu, yang satunya Yang sudah betul. Sudah semua? Sudah, Pak.